warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Amlin selaku dosen pengampu mata kuliah statistik yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil proyek kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nistaya Sintabung yang akan menjadi moderator pada presentasi kelompok 7 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas, tadi saya ditemani oleh teman-teman saya, ada Saya Farel Maisya Ramadan. Saya Herlina Manulang. Saya Maria Icinita Lucy. Dan saya Teresia Priselis Apenian. yang pertama ada pengertian dari angka indeks. Yang terjadi pada suatu harga, jumlah atau kuantitas, atau nilai yang diperbandingkan dengan periode awal. Fungsi angka indeks seperti memperlihatkan suatu persentase terkait beberapa hal dari satu periode ke periode lainnya dalam dunia bisnis. Berikutnya ada pengertian angka indeks tertimbang. Indeks tertimbang merupakan angka indeks yang mencerminkan pentingnya suatu angka penimbang atau bobot atau weight terhadap angka-angka lainnya, sedangkan pemberian bobot angka penimbang tersebut ditentukan berdasarkan pentingnya barang atau komoditi tersebut secara subjektif. Selanjutnya ada jenis-jenis angka indeks tertimbang, yaitu ada metode Laiperes, yaitu angka indeks yang tertimbang dengan faktor penimbangnya kuantitas tahun dasar. Ada metode Pasce, yaitu angka indeks yang tertimbang dengan faktor penimbangnya kuantitas ke tahun. Selanjutnya ada metode Dropbis, yaitu merupakan kombinasi dari indeks Laiperes dengan indeks Pasce atau rata-rata dari kedua indeks tersebut. Selanjutnya ada metode Irving-Fisher, yaitu merupakan angka indeks yang ideal, yaitu menghitung indeks kompromi dengan cara mencari rata-rata ukur dari indeks Laiperes dan indeks Pasce. Selanjutnya ada metode Edgeworth, yaitu merupakan mode perhitungan indeks dengan menjumlahkan kuantitas dari tahun dengan kuantitas tahun dasar atau digunakan sebagai faktor pembanding. Selanjutnya ada kelebihan angka indeks tertimbang. Yang pertama, lebih akurat. Yang kedua, mencerminkan realitas. Yang ketiga, fleksibel. Kekurangan angka indeks tertimbang, yang pertama ada lebih kompleks, kedua subjektivitas, yang ketiga memerlukan lebih banyak data. Di sini ada contoh soal dari beberapa metode angka indeks tertimbang dari PT U Furnitur. Ada jenis kursi produksi mulai dari tahun produksinya dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Yang kecil price-nya 30.000, kuantitasnya 200. 2018 price-nya 35.000, kuantitasnya 250. Dan 2019 price-nya 40.000, kuantitasnya 300. Yang sedang price-nya 50.000, kuantitasnya 250. 2018 price-nya 55.000, kuantitasnya 280, dan 2019 price-nya 60.000, kuantitasnya 320. Yang besar 2017 price-nya 80.000, kuantitasnya 150, 2018 price-nya 90.000, kuantitasnya 190, dan 2019 price-nya 1 juta, kuantitasnya 200. Sini saya akan menjelaskan metode yang pertama, yaitu metode Laspeyres, merupakan angka indeks tertimbang dengan faktor penimbangnya kuantitas tahun dasar V0.
dengan rumus IL sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma P0 dikali QN dikali 100%. Berikutnya ada contoh kasus. Di sini diminta untuk menghitung berapa angka indeks kuantitas model Payers pada tahun 2018 dengan tahun dasar 2017. Langsung dijawab sesuai dengan rumus berikut, yaitu 35.000 dikali 200 ditambah 55.000 dikali 250 ditambah 90.000 dikali 150 dibagi 30.000 dikali 200 ditambah 50.000 dikali 200 ditambah 80.000 dikali 150. Hasilnya adalah 34.250.000 dibagi dengan 30.000 dikali dengan 100%. Hasilnya 112,30%. Kesimpulannya, kuantitas model Perez pada tahun 2017 ke 2018 naik sebesar 12,30%. Berikutnya yaitu metode indeks pasca. Indeks pasca yaitu angka indeks yang tertimbang dengan faktor penimbangnya kuantitas tahun KN atau QN. Rumus dari indeks pasca yaitu IP sama dengan sigma PN kali QN dibagi sigma PO dikali QN dikali 100% atau indeks pasca sama dengan sigma harga barang dan jasa tahun KN dikali kuantitas barang dan jasa tahun KN dibagi sigma harga kali kuantitas barang dan jasa tahun KN dikali 100%. Contoh kasusnya sama pada kasus sebelumnya, yang diminta yaitu berapa angka indeks kuantitas model pasca tahun 2018 dengan tahun dasar 2017. Masuk pada perhitungannya sesuai dengan rumus, yaitu mulai dari kursi sedang, yaitu 35.000 dikali 250, ditambah yang sedang 55.000 dikali 280, ditambah yang besar 90.000 dikali 190, dibagi tahun dasarnya 30.000 dikali 250, ditambah 50.000 dikali 280, ditambah 80.000 dikali 190. Hasilnya sama dengan 41.250.000 dibagi 36.700.000 dikali 100 sama dengan 112,40%. Maka pasca indeksnya naik dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 12,40%. Berikutnya yaitu metode indeks Drobis. Metode indeks Drobis yaitu merupakan kombinasi dari indeks Perez dengan indeks pasca atau rata-rata dari kedua indeks tersebut. Indeks Drobis ini untuk memperkecil perbedaan dari indeks Perez dan pasca. Rumus dari indeks Drobis yaitu ID sama dengan IL ditambah IP dibagi 2 atau indeks Drobis sama dengan indeks Perez ditambah indeks pasca dibagi 2. Next. Contoh kasusnya sama juga dengan yang sebelumnya. Diminta yaitu berapa angka indeks kuantitas model pasca tahun 2018 dengan tahun dasar 2017. Masuk pada perhitungannya sesuai dengan rumus yaitu indeks Perez 100 hasilnya 112,30 ditambah indeks pascanya 112,40 dibagi 2 sama dengan 112,35%. Maka indeks Drobisnya naik sebesar 12,35%.
Berikutnya ada metode Irving-Fisher. Rumusnya IF sama dengan akar dari IL dikali IP. IL-nya indeks Lars-Perez dan IP-nya indeks Pasche. Merupakan angka indeks yang ideal untuk menghitung indeks kompromi dengan mencari rata-rata ukur dari indeks Lars-Perez dan indeks Pasche-nya. Pertanyaannya masih sama, yaitu berapa angka indeks kuantitas model IF tahun 2018 dengan tahun dasarnya 2017. Rumusnya yaitu IF, Irving-Fisher-nya sama dengan akar dari indeks Lars-Perez dikali indeks Pasche-nya. Karena indeks Lars-Perez dan indeks Pasche-nya sudah dicari dan kita sudah menemukan jawaban sebelumnya, maka kita tinggal kita masukkan rumusnya saja, yaitu akar dari 112,30 dikali 112,40. Didapat dengan hasil 112,35%. Maka indeks Irving-Fisher dari tahun 2017 ke 2018 naik sebesar 12,35%. Yang terakhir ada metode indeks Edgeworth. Rumusnya yaitu indeks Edgeworth sigma Pn dikali dalam kurung Qn ditambah Q0 per sigma P0 dikali Qn ditambah Q0 baru dikali 100%. Ini merupakan menjumlahkan kuantitas dari tahun ke N dengan kuantitas tahun dasar atau sebagai faktor pembandingnya. Berapa angka indeks kuantitas model Edgeworth tahun 2018 dengan tahun dasar 2017? Jawabannya sigma Pn, rumus yang sebelumnya, kita masukkan jadi 35.000 dikali 450 ditambah 55.000 dikali 530 ditambah 90.000 dikali 340 dibagi 30.000 dikali 450 ditambah 50.000 dikali 530 tambah 80.000 dikali 340 lalu dikali 100. Kita dapatkan dengan hasil 112,30%. Ini sudah dibulatkan ya. Jadi indeks Edgeworth-nya dari tahun 2017 ke 2018 naik 12,35%. Kesimpulan dari materi kami yaitu angka indeks tertimbang adalah terhadap nilai variabel tersebut pada waktu yang dijadikan dasar dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan atau bobot dari masing-masing komponen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.